Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa sallim ala hadzal nabiyil karim. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. آمين. أما بعد, Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabat jamaah Masjid Nurul Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus dan sama-sama kita hormati pimpinan dan imam Masjid Nurul Amin, Bapak Haji Sudirman dan jajaran DKM Nurul Amin semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan mereka kesehatan, kekuatan untuk terus bisa melaksanakan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, khususnya masih awal iman, lewat iman dan Islam serta ihsan. Allah berikan kesehatan, kesempatan, kemampuan usaha dan bersama-sama di Masjidul Amin yang mulia ini kita sholat subuh bersama, kemudian kita lanjutkan dengan kajian-kajian bersama iktikaf ya. Di Masjidul Amin ini kita isikan kajian-kajian dalam rangka untuk meningkatkan kefahaman kita dan ilmu kita tentang Islam ini agar kita terus bisa mengamalkan dan mempraktekkan ilmu itu di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan keberkahan kepada kita semuanya, memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita ini dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan harapan untuk mendapatkan mahabbah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada ayat yang ke-77 dari surat Al-Kahfi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza ataya ahla quratin sam'ama ahla faqaw yudayfuhuma wa wajada jikara yurika yang qabda fa'aqama qala rasyida takhadta alayya ajra qala hadha firaqu baini wa baini Saunabika bitaqwili ma lam tastati' alaihi sabr. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir setelah dua peristiwa yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ketika kita sedikit mengingat ketika Nabi Khidir dipersilahkan naik ke sebuah perahu yang cukup bagus, tapi Nabi Khidir ketika di tengah-tengah laut dia lukai itu perahu itu sehingga berlubang ke bawah. Peristiwa yang kedua ketika sudah di daratan, Nabi Khidir dan Nabi Musa menjumpai seorang anak yang lagi asik bermain. Tapi Nabi Khidir memilih ada seorang anak yang cakep sekali. Kemudian
dipegang oleh Nabi Khidir dan kemudian dibunuh oleh Nabi Khidir. Maka dua peristiwa itu Nabi Musa tidak sabaran, langsung menanyakan kenapa kamu melakukan itu. Sebab secara zahir itu ada perbuatan yang tidak benar. Sebab Nabi Musa diberi ilmu zahir. Ya. Rasulullah juga mengatakan nahnu bidzawahir wa huwa yatawassal sarair. Kita itu menghukumi yang zahir saja. Ya, karena kita ada yang kelihatan. Adapun hakikat sebenarnya yang terjadi itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Musa pun demikian seperti Rasulullah menanyakan kenapa. Dan itulah kemudian yang dikatakan Nabi Khidir, kamu kan sudah saya beritahu bahwa kamu nggak usah bertanya apa yang aku lakukan sampai nanti saya beritahu kenapa sedang aku melakukan itu. Nah, ini kemudian yang ketiga ini. Maka keduanya kemudian setelah kejadian itu berjalanlah keduanya sampai kemudian masuk ke suatu kampung. Ada yang mengatakan ini adalah kampung namanya Antiokhia. Daerah Antiokhia. Masuk suatu kampung, bertemu penduduknya, kemudian apa? Istaqama ahlaha. Nabi Khidir minta untuk dijamu, diberi jamuan. Sebab perjalanan jauh. Kalau sekarang mungkin Pak, enak, rest area ada, restoran, ya rumah makan di mana-mana ada. Ya kalau kita jalan ke Jawa Timur udah nggak khawatir, setiap kota ada. Dulu ya perjalanan nggak seperti itu. Ya, maka tentu Nabi Khidir dan Nabi Musa lapar dan haus. Ketika masuk suatu kampung, kemudian minta jamuan pada penduduk kampung. Ya, nama istat amaha ahlaha. Tapi apa yang terjadi? Fa'atau ayyudhaifuhuma. Mereka menolak, tidak mau menjamu tamu berdua yang datang. Ditolak, nggak mau menjamu. Begitu ujiannya. Apa ujiannya seorang Nabi, ya. Bayangkan menamu dua kampung dan keadaan lapar dan haga, ya. Kemudian minta jamuan ditolak. Nggak bisa. Tapi apa yang terjadi? Fawajada fiha jidara yurida yang qadhafa qomah. Keduanya melihat ada sebuah rumah. Ini yang dindingnya sudah miring. Miring tandanya rumah ini mau apa? Mau roboh. Apa yang terjadi? Meskipun ditolak untuk diberi jamuan, Nabi Khidir langsung ngajak Nabi Musa, ayo kita benerin ini rumah. Ini khawatir roboh ini dibenerin. Ya, mungkin nggak dijelaskan sampai berapa jam, ya, maka berapa hari ini, ya. Tapi pun mereka tidak kasih jamuan, bayangkan ujiannya, ya kan. Maka Nabi Musa pun nggak sabar melihat keadaan zahirnya saja, ya. Qala Nabi Musa qala, "Wa syi'ta takhata alaihi ajra." Hei Nabi Khidir, kalau mau ya ambil dong ongkos kerja kita ini, bayar ya, kosnya, ambil kosnya, ya untuk bisa gunakan untuk ya makan kita. Dan itulah apa kata Nabi Khidir. Qala hadza firaqu baini wa baini.
Saunabi bayu takwiri malam tastati alaihi sabra. Nabi Khidir, oh ini loh Nabi Musa, waktu perpisahan kita. Kamu nggak sabar lagi kan? Nggak sabar lagi menanyain kenapa yang saya lakukan. Gitu. Nah, ini waktu sudah perpisahan antara aku dan engkau, ya, akan aku ceritakan 3 sebab kenapa itu aku lakukan. Sekarang aku lakukan dengan jelas. Gitu. Ya. Kemudian Nabi Khidir cerita di ayat seterusnya. Ammas safinatu fakanat masakin ya'maluna fil bahr faratana 'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Nabi Musa, perahu yang kita tumpangi, yang mereka pemilik perahu menyerahkan kita untuk naik tanpa bayar, itu adalah kepunyaan sekelompok orang-orang miskin. Ya. Jadi orang miskin patungan, ya, beli perahu untuk apa? Niaga untuk kerjanya itu adalah mencari ikan. Yang mempersilahkan untuk naik. Nah, kamu tahu, maka perahu itu saya rusak, ya, saya lubangi. Kenapa? Sebab di depan sana, tadi yang kita jumpai sana ada seorang penyamun. Dia merampas semua perahu yang bagus. Setiap perahu yang bagus dirampas oleh penyamun itu. Perahu ini kalau tidak saya lukai, tidak saya lubangi, pasti akan dirampas. Maka saya lubangin biar nanti selamat. Tidak dirampas oleh penyamun. Betul. Setelah sampai dilihat oleh penyamun, perahu bagus. Diteliti, tokoh ada lubangnya. Langsung dia jadi jangan terus begitu selamat. Gitu. Jadi dalam rangka menyelamatkan orang yang telah menolong mereka, gitu ya. Cuma caranya dengan itu. Ya. Caranya dengan itu. Jadi merusak sedikit biar selamat daripada dirampas habis, lebih baik nggak apa-apa rusak sedikit. Namanya apa? Kalau ada sesuatu yang bahaya, itu dipilih yang paling ringan. Ringan mana? Kalau perahu dirampas penyamun atau kita rusak sedikit. Pilih rusak sedikit tapi selamat. Makanya itu baru Nabi Musa. Ya. Kemudian yang kedua, terus yang kedua, ketika kita di suatu kampung, ya, ada anak-anak yang lagi main. Saya pilih satu anak, anaknya cakep, kemudian saya bunuh dia. Kamu tahu, itu kedua orang kaya orang yang mukmin yang salah, orang mukmin. Anak ini saya dikhawatirkan nanti dia ini potensi karena kegantengannya ini, potensi nanti dia akan berbuat kufuran. Ada potensi itu. Nanti kalau dia berbuat kekufuran, mencuri atau berbuat kerusakan, orang tua nanti pasti akan membela anaknya. Ada loh orang tua itu, anaknya itu nggak peduli salah atau benar dibela. Akhirnya ketika orang saking sayang kepada anak membela meskipun anaknya salah, akhirnya orang tua terseret kepada perbuatan maksiat, kerusakan dan kekufuran. Maka di sini dikatakan, ya, fa'amal wa amal hulamu fakana abawahu mu'minaini. Kedua orang tua orang mukmin yang soleh. Fakhosina ayuhikoma tuyana wa kufra. Maka saya khawatir anak ini nanti akan menyebabkan orang tuanya itu
berbuat kerusakan dan kekufuran karena membela anaknya. Sebab anaknya itu berpotensi akan berbuat kerusakan di kampung. Maka saya bunuh dia. Untuk apa? Faradna ayyubtilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Maka aku menghendaki ya supaya Allah mengganti anak kedua orang mukmin yang soleh ini dengan anak lagi yang bersih, yang dekat kepada Allah, mempunyai kesayangan, mempunyai hati yang rahmah. Akhirnya itu dilakukan di sebab umumnya orang itu selalu membela anaknya. Nggak peduli, sering terjadi pertengkaran antara bapak dengan bapak. Gara-gara anaknya bertengkar, ya, udah nggak tahu pokoknya langsung dibela, ini juga bela, akhirnya bertengkar. Ini kita sering mendengar cerita itu. Mestinya kita itu ya, harus selalu berbuat adil, Pak. Meletakkan kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Meskipun itu anak kita, saudara kita, kalau salah kita harus berani mengatakan salah. Jangan membabi buta karena itu anak kita yang kita sayangi, karena itu saudara kita yang kita senangi, salah benar begitu, nggak boleh. Meskipun orang yang bukan keluarga kita, katakanlah orang yang musuh kita lah, ya. Kalau kita benar harus kita katakan benar, nggak boleh karena dia musuh benar salah itu aja nggak boleh. Ya, ini yang makanya ya, al-adlu, ya, adil di setiap fil adu wa fil wali dan Al-Quran. Al-adlu fil adwi wa fil wali. Berbuat adil baik kepada musuh atau kepada kawan atau sahabat. Keadilan ini betul, benar, ya, harus kita berbuat adil. Gak boleh kita memberi buta atau taksub membela. Bela harus yang benar. Itu saudara pun kalau salah gak usah kita bilang. Ya apa hukum yang harus diterapkan, dilakukan. Gak usah kita bela karena kalau nanti dihukum kan menjatuhkan harokat kita, nggak boleh. Harus kita katakan salah kalau yang salah. Zaman Rasulullah itu juga pernah terjadi. Zaman Rasulullah itu ada seorang wanita suku Makhzum itu mencuri. Suku Makhzum mencuri. Sedangkan sudah ada ketetapan bahwa orang itu dipotong tangannya. Tangan ini, pergelangan tangan ini ditarik, kemudian dipotong. Ini kan tulangnya ini kan gini, Pak. Makanya bisa bergerak. Ini kalau ditarik, langsung dipotong. Bani Makhzum, wah ini harus kita jaga ini keluarga kita ini. Ya. Udah, caranya bagaimana ya? Udah, kita minta pengampunan kepada Rasulullah. Siapa yang berani? Mintalah lewat perantara Usama bin Zaid. Dia adalah putra angkat Rasulullah. Ya. Anaknya putra angkat Rasulullah, Usama. Zaid bin Thabit itu anak angkat Rasulullah, punya anak namanya Usama. Akhirnya minta pada Usama supaya Rasulullah mengampuni ini wanita Bani Makhzum. Rasulullah mendengar itu marah. Ya, kemudian Rasulullah kumpulkan sahabat, Rasulullah berpidato. Inna sadaba halaki ummah min qablu.
Sesungguhnya sebab kehancuran umat dulu itu, kalau ada yang mencuri, bersalah itu orang yang terhormat, maka dibiarkan, enggak dilakukan hukum. Yang bersalah pejabat, enggak dilakukan hukum. Tapi kalau yang bersalah orang yang enggak punya pangkat atau orang miskin, maka dilaksanakan hukum. Itu loh sebab kehancuran umat dahulu. Sekarang ada enggak ya? Negara kita kan enggak. Kalau pejabat ya korupsi sekian dibiarin, dibela. Tapi kalau orang biasa rakyat baru korupsi sedikit aja udah ya, hanya umpamanya kesehatan mencuri motor 5 tahun 10 tahun. Iya. Tapi kalau pejabat ya, orang yang punya kekuasaan, mencuri uang negara sekian, ya, saling tahulah, saling tutupi. Nah ini enggak. Ya. Maka Rasulullah kemudian bersumpah, wallahi, lau sarapat Fatimah binti Muhammadin, laqata'tu yadaha, kata Rasulullah. Demi Allah, kalau seandainya putraku Fatimah kok mencuri, akan aku potong tangan. Ini adil, nggak kebiri, ya. Rasulullah memerintahkan adil, meskipun putrinya kalau saya mencuri, potong tangannya. Jadi kita melakukan sesuatu itu yang benar, membela yang benar, bukan membela yang bayar. Karena kita ini membela yang bayar, nggak bela yang jangan terbalik. Ini pun demikian. Ya. Makanya itu Nabi Khidir ya, dibunuh anak itu supaya apa? Allah ganti dengan anak yang soleh. Kemudian tadi yang yang ketiga yaitu yang ketiga, kenapa ini amma safinatu mana tadi ini wa amma al-jidah Fakana li Hulaimin yatimani fil Madinah. Adapun rumah yang tadi dindingnya sudah miring, itu kepunyaan 2 anak yatim. 2 anak yatim masih kecil, masih umur 10 tahun. Yang ada di kampung ini, wakana tahtal kanzulahuma. Sedangkan di bawah dinding itu orang tuanya dulu masih hidup menyimpan harta bendanya, emas perak, masukkan di kotak, ditaruh di bawah dinding rumahnya itu. Jadi digali di dalam. Bahkan Abu Masalihah, sedangkan bapaknya anak yatim ini adalah orang yang soleh. Maka saya menginginkan anak itu jangan sekarang menemukan itu harta pendeman tadi. Kalau sekarang ini rumah ini roboh, maka akan kelihatan harta karunnya tadi. Nah, dia ngambil masih kecil, menemukan peninggalan bapaknya sekian gram emas semuanya. Belum bisa dia anak kecil mendapat harta yang banyak, nanti akan nggak karuan. Belum tahu keperluan, belum tahu kepentingan, belum tahu tanggung jawab, nanti akan habis itu harta. Ya, maka farada rabbuka yadluha sudahuma. Tuhanmu Allah SWT ya, menghendaki biar anak ini dewasa dulu. Basah jaga yauma, dan nanti bisa mengeluarkan itu harta karunnya itu. Rahmatan lirabbik, sebagai rahmat kasih sayang dari Tuhan kamu. Jadi
kita bangun dulu biar nanti kuat. Nanti saya perkirakan ini ketika anak ini dewasa, rumahnya akan roboh. Katakanlah kalau sekarang umur 10 Pak ya, 5 tahun lagi ini rumah ini akan roboh ya, dan nanti akan terkuak bahwa di bawah dinding itu ada simpanan harta benda orang tuanya, sehingga anak tadi mendapatkan itu dalam keadaan sudah dewasa, sudah tahu tanggung jawab, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Itu. Karena itulah, dan di akhir, wa ma fa'altu an amri, dan apa yang aku lakukan ini wahai Nabi Musa, bukan karena kemauanku, bukan karena kemauanku, bukan, tapi apa? Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh lupa ya. Kita ini hasil sendiri aja. Wah ini anak ini kok, padahal bapaknya rajin ke masjid, soalnya anak ini kok nakal, bunuh aja biar diganti, nggak boleh ya kan. Ini bukan hasil kita begitu ya. Ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka di akhir ini Nabi mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, aku tidak melakukan itu karena kemauanku, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari kata tahwilu malam tasdi alai sabro, itulah arti dari peristiwa wahai Nabi Musa yang kamu tidak sabar menanyakan tadi. Aku terangkan itu. Ya, sedikit kita coba buat kajian. Ada yang menanyakan begini Pak. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi dan rasul. Nabi Khidir, ya. Kok masuk suatu kampung, masa kok minta dijamu? Bukankah seorang nabi kok minta dijamu kepada penduduk? Apakah itu tidak menjatuhkan martabat? Begitu, ada yang menanyakan. Begitu. Apakah tidak menjatuhkan martabat? Padahal Nabi Musa sendiri aja, ketika Nabi Musa pergi dari Mesir menuju ke Palestina dan keadaan lapar, ya, kemudian dia lihat ada sekelompok orang yang sedang memberikan minum kepada kambing-kambingnya yang banyak, ngantri, kelompok A, B, C, D. Ada lagi kelompok 2 orang perempuan juga angon kambing. Dia mau mengasih minum nggak berani, agak jauh, nanti kalau orang-orang sudah selesai baru dia. Jadi belakang sendiri. Nabi Musa tanya, apa kamu, kenapa, gedangan apa yang terjadi? Saya ingin ngasih minum kambing-kambing saya ini, tapi karena sumurnya cuma 1 itu antri, saya tidak berani ngantri. Saya tunggu sampai semuanya selesai baru saya ngasih minum. Oh, udah sini, saya tunjukkan. Karena ada sumur, Nabi Musa tahu itu ada sumuran tertutup batu gede. Maka apa Nabi Musa? Nabi Musa itu terkenal orangnya tinggi besar, kuat. Ya. Maka diangkat batu itu, kemudian terkuaklah sumur. Nah, wanita tadi bisa memberi makan minum kepada kambing-kambingnya. Tapi Nabi Musa nggak berani minta apa-apa, nggak berani. Cuma Nabi Musa di dalam ayat itu Allah mengatakan, Rabbi inni lima anjatan min khairin faqir. Ya, mohon pada Allah, ya Allah, aku sangat membutuhkan kepada kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan kepadaku. Ya. Doa itu. Tapi apa yang terjadi?
Kemudian ketika orang perempuan tadi ternyata ada putrinya Nabi Su'aib, setelah pulang diberitahu itu langsung Nabi Su'aib, ayo panggil itu orang yang menolong kamu panggil. Akhirnya datang ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, wahai Musa, ini ayah memanggil engkau untuk memberikan jamuan sebagai balasan karena engkau telah menolong kami. Jadi enggak minta Nabi Musa. Tapi kenapa kok di sini meminta jamuan gitu? Ada yang mengatakan demikian. Bukankah itu akan menjatuhkan martabat seorang nabi? Maka dijawab oleh mufassir ini, inna iqdamal ja'i al-istifham amrun mubah fi kulli syara'i. Orang yang lapar, orang yang dahaga ketika meminta jamuan kepada orang yang dilihat mampu itu hukumnya boleh. Jadi tidak menjatuhkan martabat. Jadi kalau ada seandainya ya, ada orang yang sedang berkelana, kemudian kelihatan lapar, datang ke rumah kita untuk minta dijamu, itu hukumnya boleh. Tidak menjatuhkan, karena memang dia dalam keadaan darurat, boleh. Maka ini dijawab tidak menjatuhkan martabat seorang nabi. Ini oleh mufassir jawab, inna iqdamal ja'i al-ijta'am amrun mubahun fi kulli syara'i. Ya, ada orang yang lapar, ya, meminta makan kepada suatu penduduk kampung, itu diperbolehkan di setiap syariat hukum-hukum yang telah Allah turunkan. Nah, kemudian ada masalah lagi. Masalah apa? Yaitu penduduk Antiokhia. Ya, zaman Nabi Musa itu sampai zaman Rasulullah ada. Ketika mereka ini, ya, jadi anak-anak turunnya terus sampai zaman Rasulullah. Ketika turun ayat ini, ya, di mana diceritakan fa'adha'iyudayyifuhuma ini. Ketika Nabi Musa diceritakan datang ke kampung minta dijamu, mereka nggak mau jamu. Sampai dibakukan di surat ini, surat Al-Kahfi ini. Mereka, ya Allah, dulu nenek moyang saya dulu sampai begitu ya, tidak mau menjamu Nabi yang dah, dia malu Pak. Ini anak cucunya itu akhirnya datang kepada Rasulullah. Ya, ini riwayat. Minta apa? Ya Rasulullah, dia bawa emas karena kampung itu terkenal kaya Pak. Bawa emas, katakan mungkin bawa 1 kilo atau 2 kilo emas. Dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, dia minta ya kepada Rasulullah, apa minta? Ya Rasulullah, saya minta satu saja. Apa? Kalimat fa'abau itu saya minta supaya baknya itu diganti tak. Fa'abau yudhaifuhuma. Mereka menolak untuk memberikan jamuan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Fa'abau itu saya minta dirubah, baknya itu diganti tak. Bagaimana? Fa'atau ya, fa'atau ya, fa'atau ya. Adanya fa'abau ayyudhaifuhuma. Jadi fa'abau minta dirubah fa'atau, baknya diganti tak. Akan dikasih hadiah emas berkilo-kilo oleh penduduk apapun. Rasulullah disogok seperti ya untuk merubah, karena artinya lain. Kalau fa'aba yudhufuhuma, mereka tidak mau memberikan suguhan kepada Nabi Musa dan Khidir. Tapi kalau dirubah baknya menjadi tak, fa'atau ayyudhufuhuma, mereka datang memberikan jamuan. Sifat terhormat, asalnya sifat apa? Kan sifat celah.
nyuguh tamu nggak mau. Untuk dirubah itu, tapi juga Rasulullah nggak boleh, nggak bisa. Al-Quran nggak boleh. Satu huruf pun orang yang merubah Al-Quran maka dia akan murtad. Nggak satu kalimat, satu huruf saja, karena merubah arti seperti an'amta alaihim itu dirubah, ya, banyak nih dirubah apa ta dirubah dari dhammah an'amtu alaihim sudah lain arti, ya. Maka merubah harokat, merubah huruf sengaja maka dia hukum murtad. Sebab merubah huruf, mengurangi huruf, menambah kalau sengaja maka murtad, karena nggak boleh merubah Al-Quran meskipun hanya harokat, ya, ataupun huruf mengurangi atau menambah, karena akan merubah arti daripada Al-Quran. Kemudian hikmah yang kita ambil Pak di sini, bahwa bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada putra-putra ketika orang tuanya soleh. Coba. Ini menandakan bahwa seperti yang dikatakan suatu riwayat bahwa sholahul abah, ya, sababun sholahul anak. Kesalahan orang tua itu menjadi sebab kesalahan anak. Ketika orang tuanya soleh, itu akan menyebabkan nanti anak itu bisa soleh. Karena itu, bapak ibu kalau ingin anaknya yang soleh, maka kondisikan bapak ibu menjadi orang soleh dulu. Iya, soleh dulu. Kalau ingin anak soleh, jadikanlah diri kita soleh. Nanti insya Allah Allah akan pasti anak kita soleh. Jangan kita, wah ada orang mengakal diri, tapi lah banyak merampok, mencuri, tapi nanti anaknya biar jadi orang soleh. Ya. Anak itu ya kalau dikasih makanan yang haram itu berpengaruh Pak kepada akhlaknya. Ya. Meskipun kita miskin, tapi kalau anak kita kasih yang halal, itu akan membawa akhlak yang baik. Kaya, tapi banyak barang yang haram, sehingga dia memberikan makan anaknya dari barang yang haram, itu akan berpengaruh kepada pengerai anak itu, perangainya anak itu. Rasul mengatakan, mana bata min haram dan Allah. Daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka adalah tempat. Karena itu, kalau ingin mempunyai anak yang soleh, buatlah diri kita soleh. Ya. Kondisikan kita soleh. Nanti anak itu, insya Allah, anak yang soleh. Sebab anak soleh itu adalah merupakan apa Pak? Merupakan tabungan amal soleh kita. Ya. Anak kita dalam suatu riwayat, ya, di yaumul qiyamah nanti ada seorang mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Dia heran, ya Allah, dari mana saya derajat yang tinggi ini, dapat kehormatan yang sangat besar ini, ya Allah, dari mana? Dijawab, bisabari istighfari waladika. Sebab istighfarnya anakmu, sebab doa anakmu pada kamu, maka kamu doakan demikian. Jadi anak itu merupakan tabungan kita. Maka ketika kita ingin anak soleh, kita buat diri kita soleh dulu, dan insya Allah anak nanti akan seperti kita soleh, dan mudah-mudahan menjadi tabungan. Lah membuat soleh itu harus diawali dengan kita. Supaya soleh bagaimana? Rasulullah bersabda dalam sebuah ayat, dalam sebuah hadis,
mengatakan begini. Ya. Alaikum bi qiyamul lail fa innahu ja'us solihina min qablikum. Wahai umatku, hendaklah kamu supaya selalu qiyamul lail. Sebab qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang dulu itu adalah biasa qiyamul lail. Kita harus biasakan qiyamul lail ini, ya. Sebab qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang yang soleh. Kalau kita ingin soleh, kita harus melakukan apa sih yang biasa orang soleh itu. Ya kita ikut di 8 kelompok soleh, gitu. Apa yang orang-orang yang soleh lakukan? Di antara ada qiyamul lail. Samping sholat kewajiban jelas, ini ditambah dengan qiyamul lail. Rasulullah katakan, alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'us solihina min qablikum. Hendaklah kamu selalu qiyamul lail, karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang sebelum kamu. Qiyamul lail itu bagaimana? Kita menambah sholat kita di malam hari. Jadi sholat isya jelas, kemudian sholat qobliyah, ba'diyah, ya. Ditambah lagi sholat apa? Sholat tahajud, sholat taubah, sholat witir, ditambah itu. Kapan? Terserah. Yang penting setelah sholat isya. Sebab dulu pernah Rasulullah dalam suatu riwayat bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu kalau sholat witir kapan? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah sholat witir setelah sholat isya. Habis sholat isya, sholat ba'diyah, kemudian langsung sholat apa? Witir. Kalau kamu Umar, kamu witirnya kapan? Kata Umar. Kalau saya ya Rasulullah, witirnya adalah di akhir malam, seperti akhir di malam hari. Kata Rasulullah tidak menyalahkan, mengatakan kamu Abu Bakar, kamu adalah orang yang sangat hati-hati. Kamu untuk melakukan sholat witir setiap malam, dan kamu khawatir kalau nanti akhir malam tidak bangun, kamu witir di awal habis sholat isya. Kamu orang yang hati-hati. Kalau kamu orang yang percaya diri, kamu yakin bahwa kamu nanti di akhir akan bangun, jam 3 akan bangun, sholat tahajud, sholat taubah, sholat witir. Kamu orang yang percaya diri. Jadi semuanya digunakan. Hanya saja kalau bapak itu sudah witir di awal habis sholat isya, nanti kalau sholat tahajud, kalau bangun lagi ya malam sholat tahajud, nggak usah witir lagi. Sebab Rasulullah katakan la witroni filai, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau sudah witir di sholat isya, nanti kalau bangun jam 3 sholat tahajud, sholat taubah, tidak usah witir lagi. Waktunya sepuluh. Jadi kita biasakan. Ya. Sebab setiap muslim itu pasti menginginkan menjadi orang yang soleh. Bapak mau inginkan jadi orang yang soleh, tentu. Ya. Jangan kita Nabi Sulaiman aja yang Nabi, ya, yang Nabi dan punya kekuasaan. Allah berikan kekuasaan yang luas. Allah berikan ilmu yang banyak sampai bisa bicara dengan manusia, dengan binatang, dengan apa, dengan jin bisa, ya, itu masih selalu berdoa untuk jadi orang yang soleh. Apa kata Nabi Sulaiman? Allah ceritakan dalam surat An-Naml 19. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika
fi ibadika sholihin. Kata Nabi Sulaiman, Allah ceritakan dalam Al-Quran, Rabbi, wahai Tuhanku, berilah kemampuan padaku ya Allah untuk bisa bersyukuri kamu, mensyukur Kau atas nikmat yang telah Kau limpahkan kepada aku dan kedua orang tua. Ini doa. Wa ana asalkan berdoa dan berilah aku kekuatan untuk bisa beramal soleh yang Kau ridhoi. Kata Nabi Sulaiman dalam Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa akhirni birahmatika fi ibadil sholihin, dan masukkan aku ya Allah dengan rahmatmu di dalam kelompok hamba-Mu yang soleh. Itu doanya apa kita ya, mari kita juga berusaha sekuat mungkin untuk beramal seperti orang yang soleh, termasuk diantaranya apa? Qiyamul Lail, dan juga berdoa tidak pernah kita tinggalkan. Dan kalau sedang doa itu jangan lupa disertakan doa untuk kedua orang tua di minimal Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu, minimal kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Dan untuk supaya anak kita itu menjadi orang yang berbakti kepada kita, ini kita harus berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi kalau bapak mau anak kita itu selalu berbakti kepada bapak, bapak harus berbakti kepada bapak. Rasulullah katakan, birrul abahum yadurruhum abna'uhum. Berbaktilah kepada orang tua kamu, maka anak-anak akan berbakti kepada kamu. Gitu. Sebesar berbakti kepada orang tua kita, sebesar bakti. Jadi kalau kita durhaka orang tua, anak itu demikian. Coba banyak kejadian, anak enggak menurut orang tuanya, besok anaknya dia juga begitu. Mirip seperti dia melakukan kepada orang tuanya, suka merentak, suka ngengkel, nggak bakti pada orang tua. Itu banyak sekali terjadi. Dan memang Rasulullah katakan, birrul abna'uhum yadurru abna'uhum. Kalau kita biasa selalu memberikan bantuan orang tua kepada sepupu, kita kan biasa rela kan ya, kalau orang tua sudah sepuh, kita sisihkan hasil kita 5%, 10%, kasih kepada orang tua. Orang tua akan bersyukur sekali. Kebiasaan itu jangan berhenti. Ketika nanti orang tua sudah wafat pun teruskan. Ya bukan meneruskannya, tetap kita sisihkan. Kalau dulu langsung kita bantukan kepada orang tua, sekarang ya, bagaimana orang tua sudah meninggal, kita sedekahkan niat untuk orang tua, bawa ke masjid, sedekah. Untuk apa? Untuk pembangunan perbaikan masjid, berikan mushaf kalau di masjid, niatkan untuk orang, ini terus berlanjut. Jangan sudah enggak diteruskan. Berwalidayni harus terus, meskipun sudah meninggal masih bisa. Di antaranya sedekah untuk kedua orang tua, dan termasuk selalu berdoa untuk kedua orang tua kita, dan termasuk lagi selalu bersilaturahim kepada kawan-kawan orang tua. Orang tua dahulu itu adalah sudah selalu punya kawan, ya, punya kawan yang baik, kita teruskan. Oh ini dulu kawan bapak saya. Oh ini dulu kawan ibu saya. Selalu selalu membantu mereka. Itu termasuk birrul walidain. Setelah orang tua sudah wafat, kita teruskan. Orang tua akan melihat, aduh anak saya terus berbuat baik
meneruskan perjuangan saya. Mereka gembira waktu begini. Sebab orang yang dikubur itu melihat kepada yang dilakukan oleh masih hidup keluarganya, tapi kita tidak bisa melihat. Mereka bisa memilih. Kalau kita ingin membahagiakan orang tua dikubur, jadilah anak-anak yang soleh akan memberikan mereka. Tapi kalau kita tidak hati ya, jadi orang tuanya, alhamdulillah ya, maunya dia malah menjadi orang yang bosan, yang berharga, orang tua juga gembirakan orang tua kita dengan amalan-amalan yang baik, dengan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan demikian nanti anak kita berbakti kepada kita, dan mudah-mudahan akan Allah kumpulkan kita semuanya, anak seperti kita, keluarga kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini kajian kita, yang akan kita